Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 24 ayat yang keempat sampai 7. Lukas 24 ayat 4-7. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Judul renungan kita hari ini adalah merenungkan kematian Kristus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merefleksikan kembali momen kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus melalui ayat renungan pagi ini dari Lukas 24 ayat 5-7. Dari ayat renungan hari ini, kita menemukan satu kebenaran sejati, bahwa kita memiliki Allah yang bukan saja sebagai pencipta dan pemilik segala kehidupan kita, tetapi Dia juga menyerahkan hidupnya demi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Namun setelah Tuhan Yesus dikuburkan, maut tidak bisa menahan Dia. Sebagai Allah, Dia yang berkuasa, sehingga pada hari ketiga, Dia bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus melambangkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang sanggup menahan Dia. Jadi saat kita telah mempercayakan hidup kita kepada Dia, kuasa dosa tidak akan bisa mengikat kita, kuasa sakit penyakit tidak bisa mengikat kita, kuasa ketakutan terhadap apapun tidak bisa mengintimidasi kita. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu mengalahkan segala sesuatu. Kita perlu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jika saat kita sedang ketakutan atau terintimidasi, mari ingat bahwa Tuhan Yesus telah menang atas maut. Mari berseru kepada Tuhan dan perkatakan firman dan janji-janjinya atas masalah kita. Bila kita sedang dalam menghadapi krisis ekonomi, bisa mengutip firman janji-janji Tuhan akan penyediaan Tuhan yang melampaui segala batas kemampuan saudara. Jika kita sedang menghadapi sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, imani firman Tuhan yang berkata bahwa bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Atau saat hubungan kita sedang kurang baik, percaya bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan kita dengan Bapa dan memulihkan hubungan kita. Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan kemenangan bersama-sama, bahwa tidak lagi ada penghakiman dan intimidasi yang berkuasa atas kita. Di masa-masa perayaan Paskah ini, kita patut bersukacita karena melalui kematian dan kebangkitannya,
kuasa maut tidak berkuasa. Marilah kita renungkan, mari jadilah orang-orang percaya yang berani, dan beriman bahwa apapun yang kita lalui, sudah ditaklukkan kuasanya karena kita percaya kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.